Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami. Sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Ki Vital, kepala desa, melesat keluar dan berangsur-angsur berubah menjadi lengan dan kaki. Ia perlahan melepaskan diri dari peregangan dan dengan lambaian tangannya, pedang pelindung junior langsung melesat keluar dari tangan Kinmu dan mendarat di tangannya. Tatapan mata orang tua itu menjadi kabur seolah ia tenggelam dalam kenangan lama. Zeng! Suara dengung pedang terdengar saat pedang pelindung junior melayang di langit. Pedang itu tampak bergerak sangat lambat dan gerakan yang dilakukannya terdefinisi dengan jelas. Gerakan pedang, 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 gerakan pedang melengkung, gerakan pedang membelah, gerakan pedang mencegat, gerakan pedang menyapu, gerakan pedang mencukur, dan gerakan pedang mengangkat. Yang dia gunakan hanyalah gerakan pedang paling dasar, tetapi yang berbeda adalah kepala desa telah menggabungkan gerakan pedang dasar ini dan menunjukkan cara aneh dalam menggunakan pedang. Pedang menginjak gunung dan sungai. Di bawah keterampilan pedangnya, cahaya pedang itu memperlihatkan siluet naik turun yang megah bagaikan gunung dan deras bagaikan sungai. Cahaya pedang dan bayangan itu benar-benar membentuk gunung-gunung besar dan sungai-sungai yang bergelombang membentuk gambaran gunung dan sungai. Jurus pedang kepala desa yang pertama sudah sangat rumit. Jurus ini memiliki atmosfer yang mengagumkan yang terbentang dalam skala yang luar biasa seperti gunung, awan, dan sungai. Inilah gunung-gunung dan sungai-sungai yang dipantulkan oleh cahaya dan bayangan pedang. Saat rahasia pedang berubah tak beraturan, gunung dan sungai pun ikut berubah. Orang tua ini memegang pedang dan bernyanyi dengan sedikit semangat dan kesedihan. Dengan penasihat strategis kekaisaran di tenda-tenda dan jenderal-jenderal bersenjata yang ganas di perbatasan. Ini saat yang tepat untuk berperang. Bisakah para dewa dibantai? Katakan, bisa. Pada hari ini, dengan pedupaan di atas bangunan tinggi, ia akan menginjak gunung dan sungai dengan pedangnya. Semua orang di kota bernyanyi dengan harmonis, menyambut kedatangan para dewa untuk memberikan ucapan selamat. Pedangnya bergerak perlahan, dengan mempertimbangkan Kinmu untuk melihat arah gerakan pedangnya. Meskipun lambat, keagungan gerakan pedangnya masih terlihat dengan sangat rinci saat petunjuk diberikan. Kinmu berkonsentrasi pada hafalan. Ilmu pedang kepala desa mungkin rumit, tetapi ilmu pedang yang paling rumit pun terbentuk dari gerakan pedang yang paling dasar. Selama dia menguasai gerakan paling dasar, dia akan dapat mempelajarinya, tidak peduli seberapa rumit gerakan pedang itu. Ketika kepala desa memperagakan jurus ini sekali, Kinmu sudah menghafal jurus pedang tersebut. Ia menggunakan angka untuk menghafal, misalnya, tusukan pedang adalah 1, sapuan pedang adalah 2, tebasan pedang adalah 3, dan seterusnya. Dia hanya perlu mengingat urutan angka maka dia bisa menghafal keterampilan pedang yang paling rumit dalam waktu yang paling singkat. Hal ini juga karena perhatian kepala desa. Selama 2 hingga 3 tahun terakhir, ia tidak pernah mengajarkan keterampilan pedang kepada Kinmu dan hanya menyuruhnya berlatih gerakan pedang paling dasar setiap hari. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat mengeluarkan kekuatan gerakan pedang paling dasar secara maksimal. Dengan fondasi yang tak tertandingi kokohnya, menjadi jauh lebih sederhana dan mudah baginya untuk mempelajari keterampilan pedang yang rumit. Kinmu memejamkan mata dan meninjau urutan angka untuk pedang menginjak gunung dan sungai. Ia kemudian mengubah angka-angka itu menjadi gerakan pedang dan memerankannya kembali dalam pikirannya berulang-ulang. Setelah beberapa waktu, dia kemudian menggunakan Ki untuk memanipulasi pedang dan mengendalikan pedang pelindung junior untuk perlahan-lahan mengeksekusi keterampilan pedang yang diajarkan kepala desa kepadanya. Eksekusinya sangat pahit, aneh, canggung, dan kikuk. Ia harus berhenti sejenak untuk mengingatnya dengan saksama. Namun, ketika dia melakukannya untuk kedua kalinya, Kinmu melakukannya dengan lebih lancar. Namun, dia masih perlu berhenti sejenak untuk berpikir. Ketika dia melakukannya untuk ketiga kalinya, dia dapat melakukan seluruh rangkaian gerakan pedang dengan lancar dan mudah. Akan tetapi, dia masih belum dapat melakukan keterampilan pedang kepala desa yang bagaikan sungai dan gunung dan mendekati seni ilahi. Kinmu berlatih berulang kali, semakin lama semakin kuat kendalinya atas pedang menginjak gunung dan sungai. Tidak lama kemudian, Nenek Si telah menyiapkan makan siang dan memanggilnya untuk makan. Bahkan saat makan, Kinmu akan menggunakan Ki Vitalnya berulang kali untuk memegang sumpitnya dan berlatih di meja makan. Ketika malam tiba, dia akan berlatih beberapa kali lagi sebelum tidur dan dia juga melatih pedangnya dalam mimpinya. Hal ini berlanjut selama lebih dari 10 hari dan dia akhirnya memahami poin penting dalam pedang menginjak sungai dan pegunungan. Makna sebuah buku akan muncul setelah dibaca 100 kali, begitu pula dengan ilmu pedang.
Kinmu telah berlatih pedang menginjak gunung dan sungai lebih dari 1000 kali. Dia tahu gerakan ini di dalam hatinya dengan saksama dan saat dia melakukannya kali ini, cahaya suci tiba-tiba bersinar dan dia merasakan ki vitalnya menyatu sempurna dengan pedangnya. Dengan jajaran gunung tinggi seperti naga dan sungai yang mengalir menggantung, keterampilan pedangnya dieksekusi dengan cepat, melukis gulungan gunung dan sungai menggunakan cahaya dan bayangan pedangnya. Cahaya pedang itu ditarik kembali ke dalam mulut naga ikan dengan cepat, kemudian gambaran pedang berupa gunung dan sungai di depannya berangsur-angsur menghilang. Kinmu tercengang. Pada akhirnya, dia masih menguasai ilmu pedang ini. Muer, kamu sudah dewasa. Kepala desa tersenyum dan berkata, mulai hari ini, kamu sudah dewasa dan bukan anak-anak lagi. Kamu bisa keluar dari desa lansia cacat dan reruntuhan besar untuk mengarungi dunia. Nenek Si sedang bersandar di pintu dan ketika dia melihat gambar pedang muncul dan menghilang, dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Muer, kamu sudah dewasa. Dia tersenyum. Kinmu tinggal di desa selama beberapa hari lagi dan mempelajari jurus pencurian surga dan pergantian matahari dari si cacat. Ketika ia akhirnya mempelajari jurus pencurian surga dan pergantian matahari, tibalah saatnya baginya untuk meninggalkan desa. Nenek Si telah menyiapkan barang bawaannya untuk perjalanannya, yaitu ransel yang sangat besar. Banyak barang yang menurut Kinmu tidak perlu dimasukkan ke dalam ransel dan Nenek Si juga mengubah kitab suci iblis surgawi pendidikan agung menjadi sarung tangan putih untuk dikenakannya. Setelah menghabiskan anggur perpisahan, Kinmu akhirnya keluar dari desa. Ketika menoleh ke belakang, dia melihat ke-9 penduduk desa lansia cacat berdiri di pintu masuk desa. Bahkan kepala desa telah mewujudkan kedua kakinya dan berdiri di sana. Kinmu berlari kembali dan memeluk Matua sebelum memeluk si cacat. Dia memeluk semua orang sekali. Kemudian dia mundur 2 langkah dan bersujud 3 kali kepada Nenek Si. Setelah melakukan ini, dia berbalik dan pergi. Muer, jika kamu tidak menang maka kamu harus lari. Si cacat berteriak, ada puisi di kejauhan, tapi lebih banyak kekotoran. Matua melambaikan tangannya, kamu harus kuat. Jika kamu diganggu, kamu harus melawan dan tidak menyerah. Jagal mengangkat pisau pembantai babi, jangan mempermalukan kami orang tua cacat. Potong siapapun yang mengganggumu. Jadilah seorang pria sejati. Jika kamu tidak menang, kamu bisa meracuninya. Aduh, Kinmu menoleh ke belakang dan melambaikan tangan sambil menyunggingkan senyum cerah. Tidak lama kemudian, dia telah tiba di lembah istana penekan malapetaka. Kera iblis saat ini sedang berkultivasi sambil melakukan latihan pernapasan dengan tongkat biksu tegak di sampingnya. Kera iblis menjadi semakin kuat dan penuh kekuatan, kultivasinya menjadi semakin mendalam. Mengolah keterampilan tinju Matua dan teknik 3 eliksir tubuh penguasa yang diajarkan Kinmu kepadanya, ia memegang tongkat biksu dengan lincah dan semakin tampak seperti biksu iblis yang menumbuhkan rambut hitam di sekujur tubuhnya. Semua keterampilan tinju dan tongkat biksu Hakara milik Matua berasal dari agama Buddha, dan meskipun teknik 3 eliksir tubuh penguasa tidak berasal dari agama Buddha, namun sangat cocok untuk dikembangkan oleh kera iblis. Oleh karena itu, tanpa disadari kera iblis membawa aura agama Buddha di sekelilingnya yang seperti dewa pelindung hukum agama Buddha. Benar-benar biksu iblis. Kalau aku bisa membuat jubah biksu untuk orang besar dan memberinya untaian tasbih yang sebesar kepala manusia, pasti akan lebih mirip dewa pelindung hukum Buddha. Kinmu berseru kagum dan membangunkan si kera iblis. Teman besar, aku akan pergi jauh, aku harus meninggalkan rumah dan mungkin akan butuh waktu lama sebelum aku bisa kembali. Kera iblis menggaruk kepalanya, jauh. Kinmu mengangguk, jauh. Kera iblis menggaruk kepalanya lagi dan melihat kawanan binatang buas di lembah. Tiba-tiba dia meraung keras dan gajah naga yang menjaga kawanan binatang buas di lembah segera bergegas dan berlari mendekat, mengibaskan ekornya dalam upaya untuk menjilat. Tanpa penjelasan, kera iblis mulai menekan raksasa itu ke tanah dan memukulinya. Gajah naga yang babak belur itu menjerit-jerit kesakitan, tetapi tidak berani membalas. Penjaga. Kera iblis menunjuk kawanan binatang buas di lembah dan mencengkeram tinjunya erat-erat. Sambil melenturkan lengannya, otot-ototnya menyembul keluar seperti jamur, masing-masing sebesar payung, makan, mati. Merasa sangat dirugikan, gajah naga itu tergeletak di tanah dan mengangguk berulang kali. Kera iblis mengeluarkan tongkat biksu Hakara dan memukul dadanya, aku, pergi. Kinmu menggelengkan kepalanya, jauh. Kera iblis menunjuk dirinya sendiri, aku besar. Kamu kecil. Kinmu menggelengkan kepalanya lagi, aku kuat, kamu lemah. Kera iblis menjadi marah dan tergagap, bicara, padamu, sungguh melelahkan. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya lagi, kali ini aku memasuki wilayah manusia.
Wilayah ini tidak sebesar reruntuhan besar dan ada orang-orang jahat di mana-mana. Akan terlalu mencolok untuk membawamu berkeliling. Ketika kamu dapat mengubah dirimu menjadi manusia melalui kultivasi, kamu dan aku akan menjelajahi dunia bersama. Terlebih lagi dengan gajah naga yang begitu buas, jika kamu meninggalkannya di sini, dia akan tetap berperilaku baik selama beberapa hari pertama tetapi dia pasti akan memakan semua teman kecilmu di lembah nanti. Selain gajah naga yang begitu bodoh, akan menjadi masalah besar jika dia melepaskan iblis tua di istana pendekan malapetaka. Kera iblis tidak berdaya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Gajah naga menunjukkan ekspresi sedih. Sambil menjepit ekornya dan menyeka air matanya dengan sedih, ia merasa seolah-olah telah dipukuli tanpa alasan. Kinmu melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari istana penindasan malapetaka. Anak muda, kera iblis melompat ke tebing gunung dan melambaikan tangannya dengan kekuatan besar. Kembalilah, cepat. Kinmu datang ke air terjun di lembah awan giok dan melihat Hulinger memegang beberapa buku dan menjelaskan kitab suci kepada rubah lainnya. Saat ini dia sedang berbicara tentang keuntungannya dan beberapa rubah terobsesi untuk mendengarkan. Kinmu berjalan mendekat dan Hulinger segera menyingkirkan buku-buku kuno itu. Rubah-rubah menggoda lainnya juga segera berdiri dan memberi salam serempak. Salam, tuan mudamu. Suara mereka keras dan tegas. Kinmu membalas salam mereka dan berkata, tidak perlu terlalu sopan. Linger, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku akan melakukan perjalanan jauh dan menuju ke Eternal Peace yang berada di luar Great Ruins. Aku khawatir aku tidak akan kembali dalam 3 hingga 5 bulan. Mata rubah putih itu berbinar dan segera berlari ke gubuk rumput. Setelah mengemasi barang-barangnya, rubah kecil ini membawa ransel kecil dan segera keluar sambil tersenyum. Kakak-kakak, kalian semua bisa tinggal di sini untuk berkultivasi. Tuan mudamu dan aku akan pergi menjelajahi dunia. Ayo kita pergi. Ransel rubah kecil itu 100 kali lebih kecil dari ransel Kinmu dan terlihat sangat mungil saat dia membawanya. Kakak, kamu mabuk lagi? Seekor rubah bertanya dengan waspada, orang-orang di luar sana sangat jahat. Mereka akan menguliti kita untuk membuat pakaian. Hulinger tersenyum, tidak ada masalah dengan tuan mudamu di sini. Kepala Kinmu mulai sakit, Linger, ini bukan main-main, ini sangat berbahaya. Tetaplah di sini dan temani saudara perempuanmu. Hulinger tersenyum, Raja Iblis Agung telah memaksaku untuk menikah dengannya, tetapi aku tidak suka dia jelek, jadi ini adalah kesempatan yang baik bagiku untuk menghindari pernikahan. Kakak-kakakku juga dapat berkultivasi saat aku tidak ada dan dengan cepat membuang tubuh binatang mereka untuk berubah menjadi manusia. Kinmu menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa membawa kera iblis dan aku juga tidak bisa membawamu. Hulinger mengedipkan matanya dengan polos, orang besar itu sangat bodoh, bagaimana dia bisa secerdas aku? Selain itu, seseorang harus mengurus makanan dan akomodasi tuan muda, kan? Aku tidak ingin menikahi Raja Iblis Agung, jadi apakah tuan muda tega mengirim rubah ke sarang harimau? Kinmu tidak berdaya dan berkata, jika kau harus mengikuti, kau harus mendengarkan aku dan jangan membuat masalah. Oke, di samping sungai yang bergelombang, Kinmu mempersembahkan beberapa dupa dan mulai menyanyikan lagu memuja Dewa Sungai. Tidak lama kemudian, para pembawa sungai berenang mendekat dan setelah memberi makan pembawa sungai, seorang manusia dan seekor rubah berdiri di belakang pembawa sungai untuk pergi ke hilir, berlayar melewati perbukitan hijau segar dan kicauan burung di lembah-lembah terpencil. Kinmu melihat ke arah tepi sungai, desa lansia cacat melintas di matanya. Nenek Si masih berada di pintu masuk desa sambil melambaikan tangannya ke arah pemuda itu. Muer, jangan tergoda oleh wanita jalang di luar sana, dasar celaka. Di samping Kinmu, rubah putih kecil itu duduk dengan sungguh-sungguh dan meludahkan lidahnya ke arah Nenek Si. Pada saat ini, seorang biksu tua datang ke istana penekan malapetaka. Di kepalanya ada gundukan daging dan dia mengenakan kasaya kuning saat dia melangkah di atas lembah. Ketika dia melihat kera iblis berlatih 8 pukulan petir, dia tanpa sadar menghentikan langkahnya dan berseru kagum. Kera iblis itu langsung berhenti ketika biksu tua itu tersenyum. Kamu telah berkultivasi dengan cukup baik dan kamu telah mengikuti jalan ajaran Buddha kami. Hanya saja kamu belum menerima ajaran yang benar. Aku akan memberikan teknik ini sepenuhnya kepadamu, jika kamu ditakdirkan, kamu akan dapat mempelajarinya. Kera iblis kebingungan dan bertanya, botak, siapa? Apakah kau merujuk padaku? Biksu tua itu tampak ramah namun dia juga tampak serius saat tersenyum, saya yang bertanggung jawab atas biara petir besar yang mereka sebut Rulai. Saya tidak benar-benar botak, coba tebak, saya telah mengolah rambut saya menjadi daging. Si kera iblis mengulurkan kedua tangannya yang besar dan menyentuh kepalanya, sambil berteriak keheranan, botak, rambut.
Biksu tua itu tersenyum, kau telah melatih tinjuku dan mengambil tongkatku, maka takdir kita telah tiba. Aku mengira tongkatku telah jatuh ke tangan seorang pemuda, maka aku di sini untuk memberinya pencerahan. Sepertinya aku tidak bernasib sama dengannya dan takdir berpihak pada kita. Mari, biar aku sampaikan Sutra Mahayana Rulai kepadamu. Ketika takdir datang di masa depan, kau bisa datang ke biara petir besar untuk mencariku. Kera iblis nampaknya mengerti dan tidak mengerti di waktu yang bersamaan. Kapal River Carrier berenang ke hilir dan menempuh jarak 200 hingga 300 mil. Di tepi sungai, Kinmu melihat sebuah desa yang dibangun di samping sebuah kuil dan sedikit terkejut ketika melihat seorang gadis kecil menyisir 3 kepangnya saat dia duduk di papan bertulis horizontal kuil yang bobrok itu. Kinmu segera menghentikan kapal pengangkut sungai dan pergi ke darat sambil meninggalkan rubah putih di belakang. Sesampainya di desa itu, ia melihat penduduk desa hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Ada beberapa wanita tua yang pergi ke kuil untuk mempersembahkan kemenyan dan setengah ekor babi sebagai persembahan. Kinmu datang ke kuil dan ketika gadis kecil itu melihatnya, dia langsung melompat turun dan bersembunyi di kuil. Wanita Wu, aku melihatmu, mengapa kamu harus bersembunyi dariku? Kinmu tersenyum. Gadis kecil itu keluar dari kuil sambil tersenyum, aku tidak bersembunyi darimu. Aku menunggumu masuk ke kuil untuk membakar dupa dan mengucapkan kata-kata seperti tubuh dan ginjalmu lemah sejak muda sehingga aku bisa mengolok-olokmu. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa kuil itu terawat dengan baik dan tidak ada setitik debu pun. Hanya dupa yang masih menyala di pembakar dupa. Dia berjalan ke patung dewa yang disembah kuil itu dan menemukan bahwa itu adalah seorang gadis kecil yang tampak persis seperti Sian Kinger yang diubah oleh wanita Wu. Kinmu berjalan di belakang patung dewa dan menenangkan kekhawatirannya saat ia tidak menemukan tulang putih di belakangnya. Saat berjalan keluar dari kuil, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kau tinggal di sini? Wanita Wu merasa senang dengan dirinya sendiri, saya mendapatkan pahala di sini. Desa ini berada di bawah perlindungan saya dan penduduk desa di sini memberikan persembahan untuk saya. Saya membantu mereka mengusir binatang buas dan terkadang membawa air sungai untuk membantu mengairi lahan. Saat hujan terlalu deras, saya akan membantu mereka menyebarkan awan hujan. Saat tidak ada angin, saya akan membantu mereka menciptakan angin dan saat badai datang, saya akan mengusir angin. Dahulu kala saya berkeliaran untuk menangkap binatang buas dan manusia untuk dimakan yang menyebabkan saya ditangkap dan ditekan oleh si botak tua. Sekarang setelah saya menjadi Buddha sendiri di kuil saya tidak hanya mendapatkan persembahan, masih ada pahala yang bisa saya dapatkan. Kinmu tersenyum, bukankah kamu pergi ke hulu? Bagaimana kamu bisa berakhir di sini? Setelah menghancurkan bendungan es bersamamu, aku mulai berkelana. Akhirnya, aku bertemu dengan para pendeta dari biara Little Thunder Celap dan bertarung dengan mereka. Aku tidak dapat mengalahkan mereka, jadi aku melarikan diri dan berakhir di sini. Saat aku bersembunyi di kuil ini, para bandit secara kebetulan menyerbu, jadi aku memakan mereka. Penduduk desa di sini melihatku dan mengira aku abadi dari kuil yang telah menjawab panggilan mereka. Mereka mempersembahkan sapi, kambing, dan bahkan dupa kepadaku. Menerima niat baik mereka, aku juga merasa malu, jadi aku melakukan beberapa pekerjaan untuk mereka. Wanita Wu melompat kembali ke papan bertuliskan horizontal dan mengayunkan kakinya, dan mereka memperlakukanku lebih baik lagi dan aku menjadi lebih malu dan akhirnya tinggal di sini. Kinmu tertawa terbahak-bahak, melakukan perbuatan baik tanpa sengaja, kamu akan menjadi Buddha. Setelah selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Wanita Wu mengantarnya pergi dan bergumam pelan, aku tidak ingin menjadi biksu. Apa asyiknya menjadi vegetarian setiap hari? Kinmu kembali ke belakang kapal sungai dan binatang besar berpunggung hijau ini perlahan-lahan berenang keluar dari wilayah perairan dangkal. Kecepatannya berangsur-angsur bertambah cepat saat ia menuju hilir. Menengok kembali ke kuil kuno, kepangan kecil gadis kecil di kuil itu bergoyang saat ia menerima dupa dan persembahan dari penduduk desa. Ombak bergulung-gulung di sungai yang mengalir deras. Ketika mereka sampai di dermaga kota naga perbatasan, Kinmu dan Hulinger turun ke darat dan memasuki kota ini. Kota ini telah jatuh ke tangan sekte iblis surgawi dan meskipun nenek si tidak menunjukkan wajahnya sebagai Fu Yundi selama beberapa hari ini, tidak ada masalah. Lagi pula, Fu Yundi juga sering berkultivasi dalam pengasingan. Kinmu datang ke penginapan dan memanggil pemilik penginapan, Tuan Dupa, apakah ada cara agar aku bisa menghindari cermin inspeksi dan memasuki kekaisaran perdamaian abadi? Pemilik penginapan menjawab, ada 2 jalur masuk ke kekaisaran perdamaian abadi. Satu adalah perbatasan abadi dan yang lainnya adalah perairan rahasia.
Lintasan perbatasan abadi dan lintasan perairan rahasia semuanya dijaga ketat dan memiliki cermin inspeksi yang tergantung di menara gerbang kota. Siapapun yang termasuk orang-orang terlantar di reruntuhan besar akan disorot dan ditembak mati. Jika tidak, mereka akan dikirim ke tambang sebagai budak. Jika Anda ingin pergi melalui pegunungan, itu akan lebih berbahaya. Perdamaian abadi dan reruntuhan besar dihubungkan oleh pegunungan Godbroken. Pegunungan Godbroken sudah sangat berbahaya sehingga bahkan burung yang terbang pun kesulitan terbang melewatinya. Kekaisaran perdamaian abadi menyembunyikan busur mutiara misterius dalam penyergapan di pegunungan untuk berjaga-jaga terhadap gerombolan orang dari reruntuhan besar. Jika ada yang berpikir untuk menyeberangi pegunungan, mereka akan ditembak mati oleh busur mutiara misterius. Kinmu mengerutkan kening dan bertanya, tidak ada cara lain untuk memasuki kekaisaran perdamaian abadi. Pemilik penginapan tersenyum, orang lain mungkin tidak, tetapi sekte suci kita punya cara sendiri. Sebelum rute perdagangan dibuka, sekte suci kita harus menyelundupkan barang, oleh karena itu, kita diam-diam menghancurkan 2 busur mutiara misterius di pegunungan Godbroken untuk menyeberangi pegunungan yang suram dan sepi, memasuki reruntuhan besar. Sekarang rute perdagangan antara perdamaian abadi dan reruntuhan besar dibuka, rute itu ditinggalkan karena rute perdagangan jauh lebih mudah untuk memasuki perdamaian abadi. Jika Tuan Muda ingin memasuki perdamaian abadi, Anda dapat melewati Secret Water Spas. Sebagian besar penjaga di Secret Water Spas adalah orang-orang dari sekte suci kita. Ekspresi Kinmu sedikit berubah. Kekuatan sekte iblis surgawi terlalu besar, seperti yang diharapkan dari sekte terbesar yang mengikuti jalan iblis. Dia merenung, siapkan peta geografis Eternal Peace. Aku akan mencari jalan untuk membiasakan diri dengan geografi Eternal Peace. Dipahami, pemilik penginapan pun pergi. Kinmu dan Hulinger makan malam dan mandi sebelum tidur. Keesokan harinya, pemilik penginapan membawa dokumen tebal yang berisi seluruh peta geografis Kekaisaran Perdamaian Abadi serta peta terperinci daerah-daerah. Kinmu memasukkan peta geografis itu ke dalam tasnya dan bertanya, siapa yang akan membawaku ke Secret Water Spas? Pemilik penginapan tersenyum, jangan khawatir, Tuan Muda. Makanan Anda sudah disiapkan dan saya persilakan Tuan Muda untuk makan terlebih dahulu. Ketika Anda sampai di tepi sungai, akan ada saudara-saudara dari sekte suci kita yang akan memimpin Tuan Muda. Kinmu dan Hulinger sarapan dan tiba di Sungai Surging hanya untuk melihat sebuah kapal yang sudah berlabuh di sana. Seorang wanita muda berpakaian hijau berdiri di atas kapal dan menyapa dengan sopan dengan suara lembut, "Salam Tuan Muda. Bolehkah saya mengundang Tuan Muda untuk naik ke atas kapal?" Lupakan formalitas. Kinmu membawa Hulinger ke atas kapal dan dia bertanya kepada wanita muda berpakaian hijau, bisakah kakak membawaku ke kota dan bersembunyi dari cermin inspeksi? Wanita muda berpakaian hijau itu tersenyum, aku jelas tidak bisa menyembunyikanmu dari cermin inspeksi. Namun, aku adalah pejabat tinggi dari Secret Water Spas, Feng Xiuyun. Aku bertugas memeriksa orang-orang yang masuk dan meninggalkan kota, oleh karena itu, aku secara alami dapat membawa Tuan Muda masuk dan keluar kota. Kinmu tercengang. Wanita muda ini tampaknya tidak setua itu dan dia sudah menjadi pejabat tinggi yang menjaga perbatasan. Dia segera menjawab, terima kasih atas bantuannya, Saudari Feng. Di bawah kapal, seekor binatang besar mengapung di permukaan air dan mulai berenang ke hilir. Setelah berenang sejauh yang tidak diketahui, permukaan sungai mulai melebar dan kabut berangsur-angsur naik. Tepat saat kapal memasuki kabut, kecepatan binatang besar yang menarik kapal itu perlahan melambat dan menjadi jengkel dan gelisah. Seolah-olah ada sesuatu di bawah air yang membuatnya takut. Feng Xiuyun tiba-tiba menjadi bingung, mengapa orang ini tiba-tiba mengamuk dan tidak mau menarik kapalnya lagi. Hulinger juga tiba-tiba menjadi gugup dan berbisik, Tuan Muda, saya merasakan kehadiran seseorang yang semakin dekat dengan kita, kehadiran yang sangat mengerikan. Tiba-tiba pada saat ini, Kinmu samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang sedang menatapnya. Naga ikan melompat ke belakangnya dan memuntahkan setengah dari pedang pelindung junior dari mulutnya. Feng Xiuyun tampak serius dan bergerak di depan Kinmu untuk menjaganya. Tiba-tiba gelembung udara muncul dari bawah air dan kabut semakin membesar seiring dengan bertambahnya jumlah gelembung udara. Akan tetapi, selain itu tidak ada kejadian luar biasa lainnya. Kinmu menenangkan diri. Sungai ini terlalu lebar dan kabut putih semakin tebal, mereka tidak dapat menentukan arah. Rubah putih kecil itu menggunakan mantranya, ingin mengendalikan angin iblisnya. Namun, angin iblisnya sama sekali tidak berguna karena tidak dapat meniup kabut. Feng Xiuyun mengeluarkan kipas dan mengguncang permukaan kipas itu. Kipas itu tiba-tiba tumbuh setinggi manusia dan wanita muda itu mengangkat kipas itu untuk bergerak maju. Angin kencang yang lebih kuat dari angin iblis langsung muncul,
tetapi dia tetap tidak bisa mengusir kabut putih itu sama sekali. Air sungai dengan lembut membawa kapal itu ke hilir. Binatang besar yang menarik kapal itu sudah kembali ke dalam air dan tidak berani untuk kembali ke atas, oleh karena itu, kapal itu hanya bisa mengandalkan air sungai untuk membawanya maju. Feng Xiuyun sangat gugup dan pada saat itu, terdengar suara nyanyian dari dalam air. Suaranya sangat lembut dan alunannya seperti seorang ibu yang sedang menenangkan bayinya agar tertidur. Namun, tidak ada lirik, hanya alunan lagu. Qin Mu tertegun. Entah mengapa dia merasa suara nyanyian ini sangat familiar. Saya pernah mendengar lagu ini sebelumnya. Dia berdiri di haluan dan melihat ke bawah, hanya melihat seorang wanita berambut panjang berpakaian putih mengambang ke hilir bersama kapal. Kapal itu berlayar maju dan wanita di dalam air mengikutinya seperti bayangan. Suara nyanyian itu keluar dari mulut wanita itu. Aku pernah mendengar lagu ini sebelumnya, tapi ini bukan lagu yang dinyanyikan nenek Si untuk membujukku tidur. Mendengar suara nyanyian itu, Qin Mu merasa dekat dan sayang sekaligus sedikit gelisah, seolah-olah ada memori dalam benaknya yang mencoba keluar. Dia tiba-tiba melompat dari kapal dan mendarat di permukaan air. Feng Xiuyun mengulurkan tangannya untuk menangkapnya tetapi dia tidak berhasil. Hulinger juga melompat tetapi dia merasakan hawa dingin di tulang belakangnya tak terkendali ketika dia melihat wanita itu di dalam air. Dia segera melompat dan mengikuti Qin Mu, menciptakan riak-riak dari langkahnya yang tergesa-gesa. Pelan-pelan, Tuan Muda. Aku takut. Suara nyanyian itu masih terus berlanjut dan secepat apapun ia berlari, ia tidak akan pernah bisa mengejar wanita di dalam air itu. Qin Mu menjadi semakin bingung dan saat dia hendak kembali ke kapal, dia tiba-tiba menyadari bahwa liontin giok di depan dadanya telah melayang ringan. Qin Mu menatap kosong dan berhenti saat dia melihat wajah wanita di dalam air. Wanita di dalam air juga berhenti dan sepertinya bukan Qin Mu yang mengejarnya melainkan dialah yang mengejar Qin Mu. Bak mandi. Pemuda desa lansia cacat itu berlutut di permukaan air dan mengulurkan telapak tangannya yang gemetar saat ia mencoba menyentuh wajah wanita di dalam air. Air matanya mengalir deras dan menetes ke permukaan sungai yang tenang. Apakah itu kamu? Apakah kamu yang mengirimku ke desa lansia cacat? Tangannya terulur ke dalam air sungai tetapi dia tidak dapat menyentuh wajah wanita itu. Kenapa kau masih di sini? Apa kau masih berpikir untuk melindungiku? Qin Mu menangis. Dia tidak bisa menangkap wanita di dalam air apapun yang terjadi. Dia berhenti dan wanita di dalam air juga berhenti. Namun, sepertinya ada dunia di antara mereka dan mereka tidak akan pernah bisa saling menyentuh. Apakah kamu keluargaku? Apa yang telah terjadi? Kenapa kau harus kabur bersamaku? Ke kampung lansia cacat, apakah kamu tinggal di sini untuk menemuiku lagi? Wanita di dalam air itu tidak dapat lagi menjawab pertanyaannya dan hanya dapat menatapnya dalam diam. Matanya tampak dipenuhi dengan kasih sayang dan kepuasan yang lembut. Feng Xiuyun menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengemudikan kapal dan dia hendak menyerang mayat wanita di dalam air, tetapi ketika dia melihat Qin Mu berlutut di permukaan air, dia tertegun dan tidak bergerak. Mayat perempuan di dalam air itu menatap pemuda dari desa lansia cacat. 14 tahun yang lalu dia hanyut di sini karena arusnya sudah melemah sehingga dia tidak hanyut oleh sungai dan malah tenggelam di dasar sungai. Keterikatan yang kuat membuatnya tetap berada di dalam air dan menunggu dengan tenang. Mengetahui kapal yang ditumpangi Qin Mu sedang lewat di sini, keterikatannya yang kuat terbangun oleh liontin giok yang dikenalnya, mendorongnya untuk mengapung ke air untuk melihat bayangan terbalik pemuda di kapal. Kau lihat, aku sudah tumbuh dewasa, aku sudah bertahan. Qin Mu menatap wanita di dalam air dan menahan air matanya. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, kamu tenang saja, aku akan mencari leluhurku dan menemukan kampung halamanku. Aku akan mencari masa lalumu dan mengingat namamu selamanya. Wanita di dalam air itu tampak tersenyum tipis sebelum perlahan tenggelam kembali ke air dalam dan menghilang. Qin Mu berlutut di permukaan sungai dengan linglung dan baru bangun setelah beberapa saat. Dia merasa bahwa dia telah benar-benar tumbuh dewasa dan bukan lagi anak bodoh seperti sebelumnya. Dia kembali ke kapal, dan kabut berangsur-angsur menghilang di sungai. Setelah wanita di bawah sungai menghilang, kabut juga menghilang. Sungai kembali jernih dan melihat ke kejauhan, orang bisa melihat jalan setapak yang menjulang tinggi dan membentang di seluruh sungai Surging. Jalan setapak yang megah ini sebenarnya disatukan oleh banyak kapal yang membentuk barak besar tempat pasukan yang luar biasa dari 1000 pria dan kuda ditempatkan. Dengan rantai yang mengunci sungai, hanya tersisa satu jalur air di tengahnya. Dari jalur air ini, orang-orang dapat melewati Secret Water Pass dan memasuki wilayah Eternal Peace Empire. Tuan Muda, ini jalan air rahasia. Feng Xiuyun mendesak binatang besar yang menarik kapal itu untuk memasuki jalur air dan berkata,
cermin inspeksi berada di tengah kota di mana semua orang adalah milikku, oleh karena itu Tuan Muda bisa tenang. Kinmu melihat sekeliling dan melihat pasukan agung dari Secret Water Spas. Bahkan ada kuda yang berlari kencang dari satu kapal ke kapal lainnya. Hampir tidak ada celah di antara kapal-kapal tersebut. Dan dengan kapal-kapal yang disatukan oleh pasak, mereka tampak lebih seperti konstruksi yang sangat rumit daripada kapal. Setelah duri-duri itu dipisahkan, kapal-kapal itu akan tetap menjadi kapal dan dapat bergerak kapan saja. Orang yang membangun tempat ini bisa dikatakan memiliki keterampilan surgawi. Seru Kinmu kagum. Feng Xiuyun tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda, jalan air rahasia dirancang dan dibangun oleh kepala balai pengrajin dari sekte kami. Hati Kinmu sedikit tergerak dan berseru semakin kagum. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa guru Kekaisaran Perdamaian Abadi harus menaklukkan kultus iblis surgawi. Kekuatan kultus iblis surgawi jelas lebih rendah daripada pasukan besar Kekaisaran Perdamaian Abadi, tetapi kultus iblis surgawi memiliki orang-orang dari semua jenis profesi. 360 profesi berhubungan dengan 360 aula, di mana masing-masing dari mereka menembus jauh ke tempat tinggal orang-orang biasa dan memiliki fondasi yang dalam. Kapal itu memasuki kota. Ada beberapa kapal dagang di depan yang menunggu pemeriksaan, membentuk antrean panjang di jalur air. Di sisi lain, Feng Xiuyun mengarahkan kapal ke jalur air dan berlabuh untuk membawa Kinmu ke darat. Hulinger segera menyusul dan melompat ke dalam tas Kinmu dengan beberapa langkah. Sambil menggali ke dalam tas, dia meninggalkan kepala kecil di luar untuk melihat-lihat dengan rasa ingin tahu. Tuan Muda, itu adalah cermin inspeksi. Kinmu melihat ke arah yang ditunjuknya dan melihat sebuah jembatan terapung yang tergantung di atas jalur air. Di tengah jembatan terdapat cermin yang berkilauan dan diarahkan ke jalur air tersebut. Semua kapal yang melewati jalur air ini akan terpantul di cermin ini. Kapal dagang yang lewat harus berhenti di bawah jembatan dan setiap orang harus melewati penerangan cermin inspeksi. Akan tetapi, sekarang Kinmu sudah berada di darat dan terhindar dari cermin inspeksi, tentu saja dia tidak akan khawatir ketahuan oleh cermin inspeksi. Setiap 10 langkah ada penjaga yang berpatroli di Secret Water Pass dan pemeriksaannya sangat ketat. Untungnya dia meminta Feng Xiuyun untuk membawanya berkeliling, jadi dia tidak diperiksa di sepanjang jalan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Feng Xiuyun membawanya ke tempat berkumpulnya para pedagang dan berkata, Tuan Muda harus tinggal di kota terlebih dahulu dan besok akan ada pedagang yang meninggalkan jalur perairan rahasia saat jalur air dibuka. Tuan Muda dapat pergi dengan karavan. Dia ragu sejenak dan melanjutkan, akhir-akhir ini Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak dalam keadaan damai. Jika Tuan Muda pindah sendiri, saya khawatir itu tidak akan terlalu aman. Sebaiknya pindah bersama karavan. Kinmu tercengang, tidak dalam keadaan damai. Wanita muda itu melihat sekeliling dengan saksama dan berbisik di telinga Kinmu, baru-baru ini ada beberapa praktisi kuat yang mendengar bahwa guru Kekaisaran Perdamaian Abadi telah menderita kerugian ketika mencoba menyerang reruntuhan besar. Oleh karena itu, mereka mengambil keuntungan untuk membunuh guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dalam perjalanan kembali. Dikatakan bahwa guru Kekaisaran Perdamaian Abadi terluka parah dan hampir mati. Ketika berita ini disampaikan, semua orang khawatir dan beberapa sekte yang menolak untuk mematuhi disiplin keluarga kekaisaran mengambil kesempatan untuk membuat kekacauan. Beberapa dari mereka memisahkan diri, beberapa mengambil kesempatan untuk merebut wilayah dan banyak dari mereka memberontak. Poninya menjuntai kekerah pemuda dan menggelitiknya. Telinga Kinmu juga gatal karena napasnya. Ketika Feng Xiuyun melihat telinganya memerah, dia menyadari bahwa dia terlalu dekat dengannya dan segera mundur. Pemuda ini adalah calon pemimpin sekte suci. Bagaimana dia bisa memperlakukan orang yang begitu terhormat dengan begitu ceroboh? Masih ada satu hal lagi. Feng Xiuyun menenangkan diri dan mengukur Kinmu, Tuan Muda harus mengganti pakaianmu. Eternal Peace bukanlah Great Ruins, tidak perlu memakai pakaian yang terlalu kuat. Pakaian di tubuh Kinmu terbuat dari kulit binatang. Nenek Si tidak suka dia merusak pakaian saat dia berlatih setiap hari, oleh karena itu dia menyuruhnya memakai kulit binatang sejak kecil. Meskipun pakaiannya terbuat dari kulit binatang, itu bukan kulit binatang biasa, melainkan pilihan yang halus dan bijaksana. Pakaian Kinmu terbuat dari bulu binatang aneh, macan tutul awan salju. Kulit yang bulunya dihilangkan membuatnya sejuk dikenakan di musim panas dan hangat di musim dingin. Desainnya mungkin bagus, tetapi tampilannya tidak menarik. Setelah Kinmu belajar membuat pakaiannya sendiri, ia juga menggunakan bulu macan tutul awan salju untuk membuat pakaiannya. Semua pakaian yang dikenakannya dibuat sendiri. Jika bahan pakaiannya adalah kain sutra biasa, tidak akan butuh waktu sehari pun bagi pakaiannya untuk rusak karena semua latihan hariannya dengan si buta dan si jagal.
Apakah kakak tahu tempat mana yang punya kain bagus? Tanya Kinmu. Feng Xiuyun membawanya ke sebuah toko kain dan masuk untuk memilih barang-barang dengan Kinmu. Berjalan di sekitar toko, Kinmu masih tidak dapat menemukan kain yang dia sukai dan memanggil bosnya, apakah toko Anda memiliki kain seperti ini? Dia mengeluarkan sapu tangan yang diberikan Ling Yuxiu kepadanya dan pemilik toko kain itu terkejut saat melihatnya. Dia langsung menggelengkan kepalanya dan menjawab, ini terbuat dari sutra wangi alam dan merupakan upeti bagi keluarga kekaisaran. Bagaimana mungkin toko kain kecilku memiliki barang-barang berkualitas tinggi seperti itu? Feng Xiuyun tersenyum, Tuan Dupaku, ini Tuan Muda. Pemilik toko kain itu terkejut dan langsung ingin membungkuk memberi salam, tetapi Kinmu menahan lengannya, ini adalah Secret Water Pass dan ada banyak mata yang mengawasi, lupakan formalitas. Kepala toko kain, Dupa Masterku tersenyum, bawahan tidak mengenali Tuan Muda dan telah mengabaikan Anda. Mohon tunggu sebentar, Tuan Muda. Dia cepat-cepat masuk ke gudang toko kain dan mengambil sehelai kain tak lama kemudian. Tuan Muda, meskipun Natur Fragrance Silk adalah upeti untuk keluarga kekaisaran, tetapi ada juga beberapa kain yang tidak kalah dengan Natur Fragrance Silk. Gulungan kain ini adalah harta karun toko kecilku dan disebut Golden Natural Silk. Venom Insect Hall dari Sekte Suci kita pandai menciptakan serangga berbisa. Mereka mengubah serangga berbisa, 100 Venom Golden Silkworm, menjadi Six Wings Golden Silkworm yang sangat berbisa. Ketika 100 Venom Six Wings Golden Silkworm ini tumbuh, ia akan memuntahkan sutra alami yang sangat ulet. Sutra ini tidak dapat ditembus oleh pedang dan tombak, kebal terhadap api dan air dan mengusir ratusan racun. Gulungan kain ini diserahkan kepadaku oleh Venom Insect Master untuk dijual. Tuan Muda, silakan lihat. Kinmu membelai kain itu dengan lembut dan kain sutra itu terasa halus dengan sedikit rasa dingin. Kain itu berwarna emas muda dengan tanda-tanda aneh di atasnya. Sambil menarik kain itu dengan tangannya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat merobeknya sama sekali, itulah sebabnya dia tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum dan sangat senang, berapa harganya? Master Dupaku segera menggelengkan kepalanya dan menjawab, beraninya aku menerima uang Tuan Muda. Ini adalah hadiah untuk Tuan Muda dariku dan Master Balai Serangga Berbisa. Kinmu tersenyum, kau tidak bisa menerima, tapi aku harus memberikannya. Linger, keluarkan kantong koin itu. Hulinger yang selalu berada di dalam tas di punggungnya hanya memperlihatkan kepalanya yang kecil dan langsung menggali ke dalam tas ketika mendengar Kinmu. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan kantong koin dan Kinmu berkata, ini adalah koin naga dan seharusnya tidak dapat digunakan di Kekaisaran Perdamaian Abadi. Aku memberikan semuanya kepadamu. Master Dupaku hanya bisa menyimpan kantong koin itu dan menjawab, Kekaisaran Perdamaian Abadi menggunakan koin kelimpahan besar yang jelas berbeda dari mata uang reruntuhan besar. Tuan Muda, ada beberapa ribu koin di kantong ini, jadi biarkan bawahan menukarnya dengan beberapa koin kelimpahan besar untukmu. Mungkin berguna dalam perjalananmu. Kinmu merenung dan mengangguk, terima kasih atas bantuannya. Bagaimana cara memotong sutra emas alami ini? Master Dupaku tersenyum, senjata roh biasa tidak dapat memotong kain ini. Di toko kecilku, ada gunting gigi naga yang masih bisa memotongnya. Mohon tunggu sebentar, Tuan Muda. Ia datang ke depan aula dan mengambil 3 dupa untuk dinyalakan. Di depan aula, ada kuil kecil dan sepasang gunting disembah di kuil itu. Master Dupaku memberi hormat pada gunting itu dan dengan hati-hati menurunkannya, lalu memberikannya pada Kinmu, bawahan, berikan gunting ini pada Tuan Muda sebagai penghormatan kecil. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, Tuan Dupa, aku tidak akan menyimpan guntingmu, Gunting yang bagus. Dia menunjukkan ekspresi terkejut. Saat menyentuh gunting itu, dia merasa gunting itu terbuat dari batu giok hangat dan sangat lembut serta lembab. Saat ki vitalnya masuk ke dalam gunting itu seperti perpanjangan tubuhnya dan sama sekali tidak terhalang. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam gunting yang mulai bergerak. Kekuatan ini sangat mengerikan dan sangat ganas. Kinmu mencoba memotong sudut-sudut kain dan kain sutra emas alami yang luar biasa ulet itu pun terpotong. Meskipun agak berat, ketajaman guntingnya dapat terlihat jelas. Gunting yang sangat bagus, seru Kinmu lagi. Master Dupaku membawa jarum dan benang yang juga terbuat dari sutra ulat sutra emas 100 racun. Suara desisan. Kinmu mengulurkan tangannya dan melambaikannya, seketika itu juga seluruh gulungan kain itu terangkat ke udara saat ki vitalnya meledak. Dengan kain yang menggantung, Kinmu menggunakan kinya untuk memanipulasi gunting dan memotong kain tersebut. Pada saat yang sama, jarum yang dibawa oleh Dupa Masterku juga terbang oleh ki vitalnya dan secara otomatis masuk ke dalam jarum untuk menjahit kain yang telah dipotong di udara.
Keterampilan ini sangat menarik perhatian dan membuat siapapun yang datang ke toko untuk membeli kain berhenti dan melihatnya. Tidak lama kemudian, Qin Mu mengembalikan gunting, jarum, dan benang saat satu set pakaian perlahan jatuh. Potongan pertama adalah gaun brokat yang saling tumpang tindih dengan lengan sempit dan tonjolan di dekat area kancing. Potongan kedua adalah ikat pinggang dan potongan ketiga adalah kemeja brokat sedangkan potongan keempat adalah celana. Master Dupa mengangkat tangannya, silakan Tuan Muda masuk ke ruang dalam untuk mengganti pakaianmu. Qin Mu masuk ke ruang dalam sementara Master Dupaku dan Feng Xiuyun menunggu di luar. Feng Xiuyun mengerutkan kening dan bergumam, mengapa Tuan Muda belajar cara menjahit dari Nyonya Sekte? Bagaimana mungkin ini menjadi sesuatu yang harus dipelajari oleh Master Sekte Muda? Master Dupaku menjawab, pakaian yang dibuat Tuan Muda sudah mencapai tingkat profesional. Feng Xiuyun mencibir, kau benar-benar pandai menjilat. Aku hanya memandangmu dengan hina. Kau baru saja memberi Tuan Muda sebuah kain berharga yang terbuat dari sutra ulat sutra emas 100 racun yang membutuhkan ribuan ulat sutra emas untuk menenun gulungan kain seperti itu. Satu sutra yang dimuntahkan oleh ulat sutra emas 100 racun kira-kira sama dengan nilai sekantong koin naga ini dan set pakaian untuk Tuan Muda ini tak ternilai harganya. Ketika pintu ruang dalam terbuka dan Qin Mu keluar, mata mereka berdua berbinar. Orang-orang di toko kain juga melihat ke arah mereka dan berseru dalam hati, sungguh pemuda yang menawan. Qin Mu berjalan mendekat, tampak sangat tampan. Seperti kata orang, pakaian membentuk pribadi seseorang. Pakaian ini sangat pas di tubuhnya dan jauh lebih bagus daripada pakaian berbahan kulit binatang. Master Dupaku tersenyum, Tuan Muda memiliki kerajinan tangan yang luar biasa, bahkan saya ingin Tuan Muda tetap tinggal dan menjadi penjahit. Qin Mu tersenyum, ini adalah hasil kerajinan nenek. Saya hanya menunjukkan apa yang telah saya pelajari. Master Dupaku tersenyum, Tuan Muda, meskipun kain ini tidak dapat ditembus oleh pisau dan tombak, tetapi tidak dapat menghalangi senjata roh yang tajam seperti jarum, jadi Tuan Muda perlu memperhatikannya. Qin Mu mengangguk dan berterima kasih atas niat baiknya. Master Dupaku bertepuk tangan dan memanggil seorang pemuda. Dia memberi instruksi dengan lembut dan pemuda itu mengambil kantong koin dan memberikannya kepada Qin Mu. Master Dupaku tersenyum, Tuan Muda, meskipun tidak banyak uang di kantong koin ini adalah niat baik bawahan. Qin Mu mengambil segepok koin yang jumlahnya sekitar 100 dari kantong koin dan tersenyum, aku sudah mengambil harta karun dari tokomu dan aku sudah puas. Kamu harus mengambil sisanya kembali. Master Dupaku mengerti dan berkata, memberikan perona pipi dan bedak kepada wanita cantik dan mempersembahkan pedang harta karun kepada sang pahlawan. Gunting gigi naga ini selalu dipuja di tempatku dan jarang digunakan. Karena Tuan Muda memiliki kerajinan tangan yang luar biasa, mengapa Anda tidak menyimpannya? Qin Mu langsung menolak dan Master Dupaku hanya bisa melupakan masalah itu. Feng Xiuyun mengirim Qin Mu ke penginapan dan berkata sambil pamit, Tuan Muda, saat jalur air dibuka besok, karavan akan meninggalkan jalur perairan rahasia. Tuan Muda harus ingat untuk pergi bersama karavan karena hari-hari ini benar-benar tidak dalam keadaan damai. Qin Mu mengucapkan terima kasih. Ketika malam tiba, Hulinger menyalakan lampu minyak dan Qin Mu mengambil kesempatan untuk mengangkat sarung tangannya saat ada cahaya. Pada sarung tangan itu, seutas benang menjulurkan kepalanya seperti ular roh dan secara bertahap menjadi lebih tebal. Tak lama kemudian, dia dapat melihat tulisan-tulisan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung dan menganalisisnya dengan sangat rinci. Kitab suci iblis surgawi pendidikan agung adalah kitab suci yang dapat mengubah seseorang menjadi dewa dan iblis. Ketika Qin Mu pergi, Nenek Si memberikan kitab suci ini kepadanya tetapi dia tidak mengajarinya cara mengolahnya dan membiarkannya memahaminya sendiri. Nenek Si berkata kitab suci iblis surgawi pendidikan agung berasal dari seorang suci yang turun ke alam fana dan berencana menggunakan teknik ini untuk mencerahkan semua makhluk hidup. Namun, teknik ini terlalu mudah untuk dipraktikkan secara salah, oleh karena itu, dikenal sebagai kitab suci iblis surgawi. Qin Mu dengan teliti menganalisis ringkasan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung dan pembukaan kitab suci iblis ini adalah sebuah kalimat yang dapat menggugah bahkan orang yang apatis. Jalan orang suci tidak lain hanyalah kebiasaan sehari-hari bagi orang biasa. Siapapun yang melakukan sebaliknya dianggap sesat. Bertindak lugas, mengikuti jalan alam, itulah arti jalan. Qin Mu terlonjak kaget. Makna dari kalimat ini adalah bahwa setiap prinsip, tidak peduli apakah itu jalan Tuhan, iblis atau Buddha, adalah sesat jika tidak dapat digunakan untuk orang biasa. Asal bisa dipakai sehari-hari oleh masyarakat awam, itulah jalan yang benar. Apa yang disebut jalan yang benar? Bertindak lurus dan mengikuti jalannya alam. Karena pembukaannya begitu dahsyat, tidak heran orang-orang menyebutnya sebagai kitab suci setan.
Namun, kalimat ini juga telah menetapkan dasar dari Sekte Iblis Surgawi. 360 aula dan kepala aula Sekte Iblis Surgawi semuanya berasal dari 360 profesi yang dimiliki oleh orang-orang biasa. Semuanya untuk penggunaan sehari-hari bagi orang-orang biasa dan dapat dilihat secara umum. Seni ilahi yang digunakan oleh 360 aula tersebut juga untuk penggunaan sehari-hari, misalnya, kepala aula hujan merapal mantra untuk menciptakan hujan dan memecahkan masalah kekeringan bagi orang-orang biasa. Ini adalah karya seni biasa sementara jalan menuju Tuhan dan Buddha bagaikan karya seni yang elegan. Sebenarnya, Kinmu merasa bahwa ringkasan kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung tidaklah tidak masuk akal, akan tetapi, mudah untuk salah memahaminya. Ada banyak jenis teknik yang berbeda dalam kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung. Ada berbagai macam teknik yang tidak biasa, berbagai macam seni ilahi yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang. Ribuan teknik aneh dan ganjil itu membuat mata Kinmu silau, membuatnya tercengang. Namun, Kinmu menarik sarung tangan itu ke dalam benang dan membaca dari awal hingga akhir. Alisnya mengernyit semakin dalam ketika dia menyadari bahwa sebenarnya tidak ada teknik yang dapat menghubungkan awal hingga akhir. Teknik dibagi menjadi teknik dan keterampilan. Misalnya, teknik 3 eliksir tubuh penguasa Kinmu adalah sebuah teknik kekuatan internal. Sedangkan keterampilannya adalah keterampilan pisau pembantai babi, keterampilan kaki pencuri surgawi, 8 serangan petir, dan lain-lain. Keterampilan adalah gerbang untuk melepaskan kekuatan teknik. Jika suatu keterampilan ingin mengeluarkan kekuatan penuhnya, ia harus memiliki teknik yang sesuai. Misalnya, Thundercelap Eight Strikes memerlukan Mahayana Sutra Rulai agar dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Mungkin ada banyak keterampilan dan teknik dalam kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung, tetapi tidak ada teknik yang mampu menguasai semua teknik dan keterampilan. Hanya dengan ini saja, tidak layak disebut kitab suci iblis yang dapat mengubah seseorang menjadi iblis dan menjadi dewa. Kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung belum lengkap. Kinmu langsung memikirkan poin krusialnya. Kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung mungkin mencakup semuanya, tetapi tidak memiliki teknik untuk menyatukan semuanya. Ada terlalu banyak teknik dan seni ilahi, oleh karena itu, teknik kultivasi masing-masing menjadi sulit, meskipun setiap teknik dan keterampilan tidak buruk, sebenarnya cukup kuat. Jadi mustahil untuk menyelesaikan kultivasi kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung. Dalam kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung, terdapat lebih dari 1000 jenis teknik dan keterampilan dan setiap keterampilan memiliki teknik yang sesuai. Tidak ada teknik yang dapat mengendalikan semua keterampilan. Yang mungkin mengakibatkan hal ini adalah kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung belum lengkap. Namun, mustahil kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung tidak lengkap, sehingga teknik ini dianggap sebagai harta karun yang berharga oleh kultus Iblis Surgawi. Pasti ada teknik yang dapat menyatukan semua teknik dan seni ilahi ini dalam teknik warisan kultus ini. Kalau tidak, kultus Iblis Surgawi tidak akan tanpa henti mencari nenek selama 40 tahun. Hati Kinmu sedikit tergerak dan membaca kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung dari awal hingga akhir lagi, tetapi dia masih tidak dapat melihat garis besarnya. Dia kemudian memeriksanya dari akhir hingga awal, tetapi dia masih tidak menemukan apapun. Di mana sebenarnya rahasia kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung? Nenek mungkin juga belum menemukan teknik ringkasan kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung. Kinmu tenggelam dalam pikirannya yang dalam. Di antara 9 tetua di desa lansia cacat, nenek si berada di alam terendah. Ini seharusnya menjadi alasan mengapa dia tidak dapat menggabungkan semua jenis teknik dari kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung secara keseluruhan. Dia seharusnya hanya mempelajari beberapa teknik saja di dalamnya untuk mencegah dirinya membuang-buang waktu dan tenaganya dengan mempelajari terlalu banyak teknik. Hampir merupakan hal yang mustahil bagi seseorang untuk mempelajari ribuan teknik dan keterampilan serta menguasai semuanya dalam tahun-tahun hidupnya. Mungkinkah itu ada di dalam kotak giok yang disegel oleh para leluhur generasi masa lalu? Kinmu mencari-cari di tasnya dan menemukan kotak giok. Kotak giok ini juga telah dimasukkan ke dalamnya oleh nenek si. Kinmu mencoba membuka kotak giok tersebut tetapi ada banyak jimat yang menyegelnya. Ketika nenek si membuat kekacauan di kota naga perbatasan saat itu, dia mengatakan bahwa jimat tersebut adalah segel dari Master Sekte Iblis Surgawi dari generasi sebelumnya. Kinmu mencubit satu jimat dan dengan lembut mengupasnya. Yang mengejutkannya, jimat itu terlepas dengan mudah. Kinmu menatap kosong ke bagian belakang jimat itu. Ada beberapa kata yang tertulis di sana, itu palsu, hihi. Nenek memang tahu cara bersenang-senang. Kinmu menggelengkan kepalanya dan melepaskan jimat lainnya untuk membuka kotak itu.
Tidak ada apapun di dalam kotak itu. Tanpa teknik untuk menyatukan semuanya, siapa yang mampu mengolah kitab suci iblis surgawi pendidikan agung? Dia tidak bisa menahan sakit kepala. Setelah merenungkannya beberapa saat, dia berkata dalam hati, teknikku adalah teknik 3 eliksir tubuh penguasa, dan karena aku sudah memiliki teknik, mengapa aku perlu mencari metode untuk menyatukan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung? Tidak bisakah aku menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasaku? Dia mengeksekusi apa yang ada dalam pikirannya dan membuka kitab suci iblis surgawi pendidikan agung dan menemukan mantra yang disebut rahasia hujan yang bergerak. Dalam waktu singkat, dia telah mempelajari mantra itu. Dia membuka jendela dan melihat kegelapan di luar. Dia ragu sejenak dan segera menyadari, ini bukan lagi tanah reruntuhan besar, kegelapan di luar hanyalah kegelapan biasa. Masih ada pejalan kaki di luar dan tidak perlu takut. Kinmu merasa rileks dan melompat keluar jendela. Ia mengulurkan tangannya untuk meraih atap, lalu dengan lembut menarik dirinya ke atas dan berguling ke atap penginapan. Hembusan angin bertiup dari jendela saat rubah putih terbang keluar di atas bantal. Dengan angin iblis yang bertiup, bantal itu melayang ke atap dan mendarat di samping Kinmu. Apa itu di langit? Tiba-tiba rubah itu berteriak sambil menunjuk ke bulan di langit, terkejut dan takut. Itu bulan. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat dengan pandangan kabur dan berkata, itu seharusnya bulan, kurasa. Aku pernah melihat bulan di siang hari dan terlihat mirip dengan bulan ini. Ia juga tidak yakin. Saat ia masih kecil, nenek si akan menunjuk bola perak samar di langit pada siang hari dan mengatakan kepadanya bahwa itu adalah bulan yang sangat terang di malam hari. Namun, sejak ia mengingatnya, ia tidak pernah melihat bulan di malam hari sebelumnya. Malam di reruntuhan besar benar-benar gelap gulita dan tidak ada yang terlihat di langit. Begitu pula, tidak ada bintang di malam reruntuhan besar. Bulan purnama bersinar terang karena saat itu hari ke-16 bulan ke-5 tahun ini. Di bawah sinar rembulan, Kinmu mengeksekusi rahasia hujan yang bergerak dan kabut di langit di atas penginapan langsung mengembun, dan rintik-rintik hujan pun turun. Kinmu melambaikan tangannya dan seluruh hujan langsung membeku dan untaian air menggantung di udara seolah-olah waktu telah berhenti. Hulinger mendecak lidahnya karena heran dan melompat untuk menyentuh untaian air tersebut. Ia akhirnya membasahi bulunya, oleh karena itu, ia segera kembali ke penginapan untuk mengeringkan bulunya. Di atap, Kinmu mengubah tekniknya dan menggunakan ki vital untuk mengeksekusi Secrets of Moving Water untuk memetik senar air. Seketika, senar air mengeluarkan musik indah yang hanya dapat dibuat dengan alat musik tradisional. Saat musik dimainkan, hujan berubah menjadi bilah air setajam silet yang terbang ke langit. Bilah-bilah air ini terbang sejauh 30 meter sebelum mulai kehilangan tenaga dan berubah kembali menjadi aliran air. Itu adalah daerah berkumpulnya para pedagang dan sebagian besar penduduk di sini adalah pedagang. Karena itu, tak seorang pun akan terlibat dengannya yang bercocok tanam di sini. Masih belum bagus, tidak mengalir lancar. Langkah kaki Kinmu bergerak sambil terus memetik senar air. Ratusan senjata saling bersilangan dan bertabrakan di tengah hujan, memenuhi langit dengan aura pembunuh. Hulinger melayang keluar dari jendela penginapan dan bertepuk tangan berulang kali dengan cakarnya yang berbulu. Rahasia hujan bergerak memiliki tekniknya sendiri dan Kinmu selalu merasa sulit untuk melepaskan kekuatan penuh rahasia hujan bergerak saat menggunakan teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Kekuatan mantranya sudah spektakuler, tetapi ini karena kultivasinya yang sangat kuat. Jika ada keterampilan lain yang cocok, kekuatan keterampilan itu pasti jauh lebih kuat. Kinmu kembali ke penginapan dan melanjutkan mempelajari kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Tanpa disadari, hari sudah larut malam dan Kinmu telah mempelajari lebih dari selusin mantra. Namun, tanpa teknik yang sesuai, hanya setengah dari kekuatan mantra yang dapat dilepaskan. Aku harus menemukan teknik penyatuan, kalau tidak akan sulit melepaskan kekuatan penuh kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Tepat saat ia terpesona oleh buku itu, ia tiba-tiba merasakan kehangatan di pinggangnya seolah ada sesuatu yang menghangatkannya. Ia menundukkan kepalanya untuk melihat, ternyata itu adalah rubah putih kecil yang tertidur sambil bersandar di tubuhnya dan mengikut kepalanya ke arahnya. Kinmu tersenyum dan dengan hati-hati mengirim rubah iblis kecil itu kembali ke tempat tidurnya untuk membiarkannya meletakkan kepalanya di atas bantal. Dia kemudian kembali ke meja dan melanjutkan mempelajari kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Beberapa saat kemudian, ia pun merasa mengantuk dan memutuskan untuk mematikan lampunya. Ia lalu tertidur tanpa disadari setelah berbaring di tempat tidurnya. Keesokan paginya Feng Xiuyun datang untuk membawa Kinmu ke kapal, lalu berkata, "Tuan muda, saya hanya bisa mengantar Anda di sini. Anda akan dapat mencapai kedamaian abadi dengan menyusuri sungai dari sini." "Tuan muda,
berhati-hatilah dalam perjalanan Anda dan tibalah di ibu kota kedamaian abadi sedini mungkin, Patriark sudah ada di sana menunggu Anda. Kinmu mengangguk dan melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Di depan armada kapal, ada seorang prajurit yang memutar baling-baling di atas dermaga yang menjulang tinggi untuk membuka kunci besi yang besar. Kapal-kapal itu perlahan-lahan bergerak keluar dari Secret Water Space dan mengikuti arus untuk berlayar menyusuri Surging River. Kinmu dan Hulinger berdiri di haluan kapal dan melihat sekeliling. Pemandangan di kedua sisi sungai Surging berangsur-angsur menjadi berbeda dari reruntuhan besar. Ada desa-desa makmur yang tersembunyi di antara hutan dan gunung yang tidak seperti reruntuhan besar yang semuanya berupa gubuk jerami. Kapal-kapal di sungai juga bertambah jumlahnya. Sebagian besar adalah kapal pengangkut biji dan barang, sehingga tenggelam dalam air. Ada juga tambang di sisi sungai dan banyak budak menambang. Berapa banyak orang di sini yang merupakan orang-orang terlantar dari reruntuhan besar? Pikir Kinmu sambil menarik kembali pandangannya. Bergerak maju sejauh 30 mil lagi, terdapat kilang-kilang minyak di sisi-sisi sungai. Tungku-tungku besar sedang memurnikan biji-biji yang telah diturunkan oleh banyak kapal yang berlabuh di sini. Api yang dahsyat itu membubung puluhan meter ke atas dari tungku perapian besar dan saat kapal mereka berlayar lewat, Kinmu dapat melihat beberapa praktisi seni dewa melepaskan tembakan dari udara dan melantunkan mantra untuk meningkatkan panas dan intensitas api. Ada beberapa praktisi seni ilahi yang menggunakan mantra untuk mengendalikan air sungai untuk mendinginkan besi hitam dan tembaga merah. Ada juga beberapa praktisi seni dewa yang mengeksekusi seni dewa dengan ki vital harimau putih untuk memotong besi hitam dan tembaga merah menjadi kubus-kubus rapi yang membuatnya lebih mudah untuk ditumpuk dan disimpan di dalam kapal. Pemandangan ini sangat langka di Great Ruins. Tidak peduli dari segi tenaga manusia, sumber daya, atau kekayaan, Eternal Peace jauh melampaui Great Ruins. Seru Kinmu dengan kagum. Seseorang dapat mengetahui banyak hal dengan melihat sedikit. Mereka dapat melihat kemakmuran dan kekuatan suatu negara hanya dari hal-hal yang paling kecil. Kilang minyak di samping sungai Surging dekat dengan sumber air, oleh karena itu, hal itu membuat transportasi barang menjadi lebih mudah yang membantu menyediakan bahan-bahan tanpa henti bagi kekaisaran. Bahan-bahan ini digunakan untuk menempa senjata roh dan meningkatkan persenjataan militer, oleh karena itu, orang dapat membayangkan betapa hebatnya kekuatan militer kekaisaran perdamaian abadi. Feng Xiuyun berkata ada sekte yang mengambil kesempatan untuk memberontak dan membunuh guru kekaisaran perdamaian abadi dalam perjalanan kembali setelah menderita kekalahan di reruntuhan besar, menyebabkan guru kekaisaran perdamaian abadi menderita luka parah. Kinmu berpikir dalam hati, meskipun guru kekaisaran perdamaian abadi telah menderita kerugian, kekuatan pasukan tidak berkurang dan masih memiliki kekuatan penuh. Dengan banyak praktisi kuat di sisinya dan menjadi orang nomor satu di bawah dewa, bagaimana dia bisa terluka parah karena dibunuh? Ada sesuatu yang mencurigakan dan jika mereka salah menilai situasi, saya khawatir sekte-sekte yang memberontak ini akan mati dengan menyedihkan. Kapal dagang itu memiliki seekor binatang besar di dalam air yang menariknya sehingga ia melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tiba di Dike River County pada malam hari. Daerah sungai Dike dibangun di sepanjang sungai dan agak lebih besar dari kota naga perbatasan. Melihat sekeliling dengan mata langitnya, Kinmu tidak menemukan patung dewa yang agung dan merasa sedikit tidak nyaman. Tiba-tiba dia tersadar dan mengejek dirinya sendiri, kupikir aku masih di reruntuhan besar. Tinggal di reruntuhan besar sejak muda, sudah menjadi nalurinya untuk mencari tempat tinggal yang berada di bawah perlindungan patung dewa sebelum malam tiba. Akan sulit baginya untuk mengubah kebiasaan ini dalam waktu singkat. Di depan daerah Dike River, rombongan itu tiba-tiba berhenti. Perahu nelayan muncul di depan mereka dan ada nelayan yang menggunakan kail untuk menangkap bangkai-bangkai di air. Sungguh malang. Seorang pedagang menggelengkan kepalanya. Kinmu membawa Hulinger bersamanya dan memasuki kota bersama karavan. Begitu dia melangkah masuk ke kota, dia melihat banyak peti mati diletakkan di kedua sisi jalan. Jumlahnya sekitar 4 hingga 500. Kinmu terlonjak kaget. Beberapa peti mati kosong dan ada tentara yang membawa mayat untuk dimasukkan ke dalam peti mati. Beberapa peti mati ditutupi dan penduduk kota semuanya menjauh, tidak berani mendekat. Apa yang terjadi di sini? Mengapa begitu banyak orang meninggal sekaligus? Kinmu kebingungan. Seorang pedagang maju untuk bertanya dan seorang prajurit menjawab, mereka adalah mayat-mayat yang hanyut di sini oleh sungai. Kami juga tidak tahu dari mana mereka berasal. Kami menduga bahwa ada banjir di hulu dan menenggelamkan mereka, menghanyutkan mereka ke daerah Sungai Tanggul, lalu mereka dicegat oleh bendungan. Hakim daerah mengatakan bahwa jika mayat-mayat ini menumpuk, wabah akan terjadi, oleh karena itu mereka memerintahkan kami untuk membuat beberapa peti mati tipis untuk menampung mayat-mayat tersebut.
Kami kemudian akan menguburkan mereka besok pagi. Jadi itulah yang terjadi. Satu persatu, para pedagang mengendarai kereta mereka berkeliling untuk menghindari peti mati dan mencari penginapan untuk beristirahat. Kinmu juga menemukan penginapan untuk menginap. Setelah makan malam, ia mengeluarkan peta geografis Eternal Peace untuk dipelajari. Daerah Dyke River berada di pusat Eternal Peace. Jika menuju ke utara, ia akan dapat mencapai ibu kota dalam waktu sekitar 10 hari. Jika ia terus ke timur, ia akan dapat melihat laut dalam jarak sekitar 1000 mil. Langit berangsur-angsur meredup dan kegelapan malam semakin pekat. Kinmu meletakkan peta dan melihat keluar jendela. Kegelapan di sini berbeda dengan kegelapan di reruntuhan besar. Langit malam di Kekaisaran Perdamaian Abadi perlahan berubah gelap dan ada bulan dan bintang yang bersinar di langit. Namun, ketika malam tiba di reruntuhan besar, kegelapan menyerbu dari barat dan langsung menyelimuti segalanya. Tidak ada cahaya dalam kegelapan itu. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya keluar jendela dan tidak ada bahaya dalam kegelapan di luar. Apa sebenarnya yang dialami Great Ruins hingga terjadi kejadian aneh seperti invasi kegelapan? Pemuda itu menghilangkan keraguan dalam hatinya dan mengeluarkan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung untuk terus belajar. Menarik seutas benang dari sarung tangan putihnya, dia merendam ki vitalnya ke dalamnya dan benang itu langsung mengembang. Menjadi semakin tebal, benang itu menampakkan tulisan-tulisan yang tak terhitung banyaknya. Kinmu mempelajarinya dengan saksama. Kali ini dia memahami tulisan penciptaan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Ada berbagai macam tulisan penciptaan dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Ada teknik penciptaan iblis surgawi, teknik penciptaan dewa surgawi, teknik penciptaan praselestial, teknik penciptaan raja manusia, teknik penciptaan hantu, teknik penciptaan roh, dan teknik penciptaan ion bumi. Di antara mereka, Kinmu telah mempelajari teknik penciptaan iblis surgawi tetapi Nenek Si tidak mengajarkannya teknik lengkap dan hanya mengajarkannya metode untuk menyegel jiwa dan roh. Ada 7 tulisan dalam teknik penciptaan, yaitu teknik praselestial, teknik ion bumi, teknik dewa surgawi, teknik iblis surgawi, teknik raja manusia, teknik hantu, dan teknik roh. Semuanya saling terkait dengan penciptaan, jadi mungkinkah ada hubungan di antara semuanya? Kinmu mempelajari banyak hal tentang menulis. Mengupas kulit untuk membuat pakaian hanyalah salah satu jalur tambahan dari teknik penciptaan iblis surgawi. Inti paling kuat dari teknik ini adalah untuk memperkuat jiwa dan roh seseorang. Teknik penciptaan dewa surgawi bagus dalam meniru teknik orang lain, namun, setelah mempelajarinya dengan saksama, Kinmu merasa bahwa teknik penciptaan dewa surgawi ingin mengekspresikan kekuatan dan bentuk yang tidak kekal. Meniru teknik dan seni ilahi lainnya hanyalah hal yang dangkal dari teknik dewa surgawi. Teknik praselestial membalikkan proses penuaan, oleh karena itu, teknik ini dapat membuat seseorang tetap muda selamanya. Patriark muda dari Sekte Iblis Surgawi seharusnya telah mengembangkan teknik penciptaan praselestial. Teknik kebebasan praselestial dari Sekte Iblis Surgawi seharusnya merupakan cabang dari teknik penciptaan praselestial. Teknik Earthion mengolah jiwa yang hidup. Teknik Human King mengolah jalan raja. Teknik Ghost mengolah komunikasi dengan dunia bawah. Teknik Spirit mengolah transformasi. 7 tulisan teknik penciptaan semuanya memiliki poin-poin yang indah tetapi sulit dipahami. Kinmu asyik membaca buku itu. Ia merenungkan keajaiban tulisan-tulisan itu hingga larut malam sebelum ia menyadarinya. Keheningan yang sempurna di luar hanya terganggu oleh suara gong yang sesekali dipukul oleh patroli jalanan malam. Pada saat ini, angin dingin bertiup dari luar jendela. Cahaya lilin berkedip-kedip dan Kinmu segera mengangkat tangannya untuk melindungi nyala lilin. Tiba-tiba terdengar suara derit pelan dari jalan yang terdengar jelas di malam yang sunyi. Kinmu terkejut dan memadamkan api dengan tangannya. Bergegas ke sisi jendela, dia menutup jendela dan hanya menyisakan celah terbuka. Sambil merentangkan jari-jarinya, benang yang diubah oleh kitab suci iblis surgawi pendidikan agung segera terbang dan menjalin dirinya menjadi sebuah sarung tangan yang setipis sayap jangkrik. Melihat keluar jendela, Kinmu dapat melihat cahaya bulan menyinari jalan-jalan di Kabupaten Dyke River. Dengan peti mati diletakkan di kedua sisi jalan, penjaga malam memukul gongnya saat ia berjalan dari ujung jalan yang lain. Tiba-tiba penjaga malam itu seperti melihat sesuatu saat dia berhenti. Berderit, berderit, suara aneh itu terdengar. Tutup peti mati didorong setengah terbuka dan sesosok tubuh duduk di dalam peti mati. Dentang, gong di tangan penjaga malam yang terkejut itu jatuh ke tanah dan sosok di dalam peti mati itu tiba-tiba melintas. Mendarat di depan penjaga malam yang saat itu sedang ketakutan, mayat itu menusuk ke depan dengan kedua tangannya dan memutuskan kepala penjaga malam itu dari lehernya. Jantung Kinmu sedikit bergetar.
Ia dapat mendengar suara berderit yang terus-menerus terdengar saat peti mati mulai terbuka dan mayat yang mengambang itu duduk tegak. Pada saat ini, sebuah pintu terbuka di jalan dan puluhan pendeta Tao keluar satu demi satu. Pendeta Tao yang memimpin mengenakan jubah kuning dengan 8 trigram ramalan dan topi Tao di kepalanya. Sebuah kepang ekor kuda diletakkan di sikunya saat ia melangkah di atas awan. Pendeta Tao di belakangnya mengenakan jubah Tao hitam dan mereka semua membawa kotak pedang di punggung mereka saat mereka mengikuti tanpa bersuara. Kertas dupa kuning beterbangan dari lengan pendeta Tao berjubah kuning dan melayang di udara, membentuk jembatan panjang. Jembatan panjang yang dibentuk oleh kertas dupa kuning menghubungkan ujung jalan ini sampai ke yamen milik hakim daerah Dike River. Setelah itu, mayat-mayat yang mengambang itu melompat dan terbang keluar dari peti mati. Sambil berlari kencang di udara, mereka menginjak kertas kuning dan berlari menuju yamen. Kinmu memusatkan pandangannya, melihat mayat-mayat berhamburan ke dalam yamen. Setelah itu, lebih banyak kertas dupa kuning beterbangan dari lengan baju pendeta berjubah kuning dan membentuk jembatan di langit, namun kali ini menuju gerbang utara, selatan, timur, dan barat. Di belakangnya para Taois berjubah hitam segera membubung ke angkasa dan menuju ke arah 4 pintu gerbang sambil menginjak kertas dupa berwarna kuning. Omong kosong, jantung Kinmu berdegup kencang dan berputar seperti angin puyuh. Ia mengemasi pakaiannya menjadi sebuah bundel, membangunkan rubah putih itu dan berkata cepat, jangan bicara sepatah kata pun, kita harus pergi dengan tenang. Linger, gunakan anginmu. Hu Linger tidak mengerti apa yang dia katakan dan mengedipkan matanya yang mengantuk dengan linglung. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang menggetarkan dunia dari yamen dan terdengar suara teriakan kaget dan marah, zombie terbang. Ada zombie terbang, kultus mayat abadi telah menyerbu, cepat lindungi Tuan. Tuanmu sudah mati dan ini kepalanya.